Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada video pembelajaran ini saya akan berbagi latihan soal tema 8 kelas 3 subtema 3 dan 4. Langsung saja kita ke materi PPKN KD 3.1. Nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping lambang Pancasila sila ke titik-titik. A 2, B 3, C 4, D 5. Jawabannya adalah C 4. Kalau kepala banteng itu lambang Pancasila sila ke-4. Yang sila kedua itu gambar rantai. Yang sila ketiga itu gambar pohon beringin. Yang sila kelima itu gambar padi dan kapas. Nomor 2. Mengenal lambang negara untuk melatih rasa titik-titik. A. Cinta terhadap diri sendiri. B. Cinta terhadap sesama. C. Cinta terhadap keberagaman. D. Cinta terhadap tanah air. Jawabannya adalah D. Cinta terhadap tanah air. Nomor 3. Bekerja sama merupakan pengalaman sila ke A 1, B 2, C 3, D 4. Jawabannya adalah C 3. Yang pengamalan sila ke-1 itu saling menghormati antar agama. Yang pengamalan sila kedua yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang pengamalan sila keempat yaitu melakukan musyawarah untuk memutuskan perkara atau masalah. Kita ke nomor 4. Sikap terhadap keberagaman yang ada di lingkungan kita adalah titik-titik. A. Memusuhi. B. Menghormati. C. Mengasingkan. D. Membiarkan. Jawabannya adalah B. Menghormati. Nomor 5. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus hidup titik-titik. A. Rukun. B. Sombong. C. Iri. D. Hemat. Jawabannya adalah A. Rukun. Nomor 6. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada titik-titik yang dicengkeram burung Garuda. A. Perisai. B. Pita. C. Sayap. D. Ekor. Jawabannya adalah B. Pita. Kita masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.9. Nomor 1. Hal-hal yang harus diperhatikan saat di jalan raya kecuali titik-titik. Ini diingat kata kecuali ya, berarti yang bukan. A. Tengok kanan kiri sebelum menyeberang. B. Berjalan di sebelah kiri atau pinggir. C. Menyeberang saat lampu lalu lintas hijau. D. Berjalan tanpa memperdulikan orang lain. Jawabannya adalah D. Berjalan tanpa memperdulikan orang lain. Nomor 2. Arti dari tanda gambar di samping adalah titik-titik.
gambar huruf S di silang ini ya. A. Dilarang parkir. B. Dilarang berbelok. C. Dilarang berhenti. D. Hati-hati. Jawabannya adalah C. Dilarang berhenti. Kita ke nomor 3. Tempat penyeberangan di jalan raya dinamakan titik-titik. A. Zebra cross. B. Hitam putih. C. Kuda zebra. D. Garis zebra. Jawabannya adalah A. Zebra cross. Nomor 4. Gambar di samping mempunyai arti titik-titik. Gambar huruf P di silang artinya apa? A. Dilarang berhenti. B. Kurangi kecepatan. C. Dilarang parkir. D. Dilarang belok. Jawabannya adalah C. Dilarang parkir. Nomor 5. Jika lampu kuning menyala pada rambu-rambu lalu lintas berarti titik-titik. A. Berhenti. B. Jalan hati-hati. C. Jalan terus. D. Melaju. Jawabannya adalah B. Jalan hati-hati. Nomor 6. Arti gambar di samping adalah titik-titik. Perhatikan gambar mobil, ada gambar jalan lengkak-lengkok. A. Hati-hati. B. Jalan lurus. C. Dilarang masuk. D. Jalan licin. Jawabannya adalah D. Jalan licin. Kita masuk ke materi bahasa Indonesia KD 3.7. Nomor 1. Denah dapat membantu orang lain dalam titik-titik. A. Menemukan arah dan lokasi. B. Menemukan kunci jawaban PR. C. Menemukan dompet yang hilang. D. Menemukan HP yang hilang. Jawabannya adalah A. Menemukan arah dan lokasi. Nomor 2. Gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat disebut titik-titik. A. Skala. B. Maket. C. Denah. D. Peta. Jawabannya adalah C. Denah. Kalau yang A. Skala itu, skala adalah perbandingan jarak gambar dengan jarak sebenarnya. Kalau yang B. Maket adalah bentuk tiruan 3 dimensi dan berskala kecil. Yang D. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Kita ke nomor 3. Arah mata angin yang pokok ada titik-titik. A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. Jawabannya adalah B. 4. 4 itu terdiri dari utara, timur, selatan, barat. Kita ke nomor 4. Saat kamu menghadap matahari dari sebelah barat, berarti punggung kamu menghadap
titik-titik. A. Utara, B. Selatan, C. Timur, D. Barat. Punggung itu baliknya atau kebalikannya dari barat, berarti C. Timur. Nomor 5. Sebutkan manfaat dari denah kecuali titik-titik. Ingat kata kecuali. A. Mudah mencari lokasi. B. Meminimalisir kebingungan. C. Arah menuju suatu tempat. D. Menemukan motor yang hilang. Jawabannya adalah D. Menemukan motor yang hilang. Nomor 6. Arah yang menunjukkan di antara timur dan utara adalah titik-titik. A. Barat daya, B. Tenggara, C. Barat laut, D. Timur laut. Jawabannya adalah D. Timur laut. Kalau yang barat daya itu di antara barat dan selatan. Sedangkan tenggara itu terdapat dari tenggara dan selatan. Yang barat laut itu di antara dari utara dan barat. Kita masuk ke materi matematika KD 3.13. Nomor 1. Diagram yang menunjukkan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang disebut titik-titik. A. Diagram lingkaran, B. Diagram garis, C. Diagram batang, D. Tabel. Jawabannya adalah C. Diagram batang. Nomor 2. Gambar yang paling sedikit adalah titik-titik. A. Rumah, B. Sungai, C. Gunung, D. Bunga. Kita lihat ke gambar diagram batang yang paling sedikit mana? Nah, berarti gambar sungai, B. Nomor 3. Selisih bendera merah dan hijau adalah titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Kita lihat gambarnya. Merah berada di angka 4. Sedangkan hijau berada di angka 3. Cara menghitungnya berarti 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Berarti jawabannya A1. Nomor 4. Berdasarkan data dari nomor 3, di atas bendera yang paling banyak berwarna titik-titik. Dari nomor 3 di atas yang paling banyak berwarna apa? A. Merah, B. Kuning, C. Hijau, D. Tidak ada jawaban. Kita lihat ke gambar nomor 3 yang paling banyak warna, ya ini kuning. Berarti jawabannya B. Kita ke nomor 5. Jumlah karya seni puisi ada titik-titik. A. 10, B. 20, C. 30,
D40. Yang puisi kita lihat di garis angka ini 10A. Kita ke nomor 6. Dari data di atas nomor 5, berapa selisih karya seni lukisan dan hiasan dinding? A. 10, B. 20, C. 30, D. 40. Kita lihat yang karya seni lukisan ada 20, ya, dan hiasan dinding ada 40. Berarti 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Jawabannya berarti B. 20. Kita masuk ke materi SBDB KD 3.1. Nomor 1. Unsur dasar seni rupa terdiri dari titik-titik. A. Titik garis bidang. B. Pola titik garis. C. Garis penekanan bidang. D. Bidang titik kesatuan. Jawabannya unsur seni rupa terdiri dari A. Titik garis dan bidang. Nomor 2. Seni rupa dua dimensi terbentuk karena pertautan garis disebut titik-titik. A. Bentuk. B. Bidang. C. Garis. D. Titik. Jawabannya adalah B. Bidang. Nomor 3. Barisan titik yang memiliki dimensi memanjang dan arah tertentu dengan kedua ujung terpisah disebut titik-titik. A. Bentuk. B. Garis. C. Titik. D. Bidang. Jawabannya adalah B. Garis. Nomor 4. Suatu tempat yang bisa berisi disebut titik-titik. A. Bentuk. B. Garis. C. Bidang. D. Ruang. Jawabannya adalah D. Ruang. Nomor 5. Kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata disebut titik-titik. A. Ruang. B. Tekstur. C. Gelap. D. Warna. Jawabannya adalah D. Warna. Nomor 6. Prinsip seni rupa terdiri dari titik-titik. A. Garis kesatuan keselarasan. B. Ruang penekanan irama. C. Warna gradasi proporsi. D. Kontras komposisi keseimbangan. Jawabannya adalah D. Kontras komposisi dan keseimbangan. Kita masuk ke materi SBDB KD 3.4. Nomor 1. Teknik seni melipat sering juga disebut dengan titik-titik. A. Filateli. B. Maket.
C. Origami. D. Abstrak. Jawabannya adalah C. Origami. Kalau A. Filateli itu adalah hobi mengumpulkan perangko. Yang maket adalah bentuk tiruan 3 dimensi dan berskala kecil. Sedangkan abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Kita ke nomor 2. Keterampilan tangan untuk mencipta benda tertentu dengan kertas tanpa lem disebut titik-titik. A. Menggambar. B. Membentuk. C. Memotong. D. Melipat. Jawabannya adalah D. Melipat. Kita ke nomor 2. Teknik dengan cara memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih disebut titik-titik. A. Menggambar. B. Memotong. C. Melipat. D. Membentuk. Teknik dengan cara memisahkan atau menyobek disebut memotong. B. Nomor 4. Bahan yang digunakan untuk membuat origami adalah titik-titik. A. Kertas. B. Bambu. C. Plastik. D. Kain. Origami terbuat dari A. Kertas. Nomor 5. Sebutkan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan itu biasanya apa saja? A. Kayu, kaca, air. B. Plastik, kain, rotan. C. Plastik, abu, kaca. D. Kertas, air, kaca. Jawabannya adalah B. Kain, plastik, dan rotan. Nomor 6. Menyatukan 2 bahan atau lebih menjadi satu dalam bentuk kerajinan disebut titik-titik. A. Melipat. B. Menggambar. C. Memotong. D. Menyambung. Menyatukan 2 bahan atau lebih disebut D. Menyambung. Kita masuk ke materi terakhir PJOK KD 3.4. Nomor 1. Jumlah pemain galasin dalam satu tim adalah titik-titik. A. 2-3 orang. B. 3-5 orang. C. 4-6 orang. D. 5-7 orang. Jawabannya adalah B. 3-5 orang. Nomor 2. Nama lain dari permainan galasin adalah titik-titik. A. Gobak sodor. B. Engklek. C. Arum jeram. D. Kasti. Jawabannya adalah A. Gobak sodor. Nomor 3.
Agar dapat melewati penjaga dalam permainan galasin diperlukan A. Kekuatan, B. Ketahanan, C. Kelincahan, D. Keseimbangan. Jawabannya adalah C. Kelincahan. Nomor 4. Tugas penjaga garis horizontal pada permainan galasin adalah A. Menangkap lawan, B. Menghalangi lawan, C. Menjaga garis, D. Mengatur permainan. Jawabannya adalah B. Menghalangi lawan. Nomor 5. Dalam permainan jala ikan, yang bertugas menjadi jala adalah orang. A. 4 orang, B. 5 orang, C. 6 orang, D. 7 orang. Jawabannya adalah A. 4 orang. Nomor 6. Dalam permainan lompat tali dapat menguatkan otot A. Tangan, B. Kepala, C. Jari, D. Kaki. Jawabannya adalah D. Kaki. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.